Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Abimanyu, kelas 10 nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika hidrosfer. Ini dia peta konsepnya. A. Siklus hidrologi. 1. Pergerakan air di bumi. Komponen siklus hidrologi yaitu presipitasi atau hujan. Faktor utama yang memengaruhi terjadinya presipitasi adalah: 1. Massa uap air. 2. Inti-inti kondensasi seperti partikel-partikel debu, kristal, dan garam. Berdasarkan cara terjadinya, presipitasi dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu presipitasi sinkronik, presipitasi konvektif, dan presipitasi orografik. Menurut arah gerakannya, presipitasi dapat menjadi dua, yaitu: 1. Presipitasi vertikal. 2. Presipitasi horizontal. Evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Faktor-faktor yang memengaruhi mereka ialah: 1. Perbedaan suhu udara. 2. Perbedaan tekanan udara. 3. Kecepatan angin. 4. Sinar matahari. 5. Jenis vegetasi. Infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air ke permukaan tanah. Adapun perkolasi merupakan suatu gerakan air dalam tanah di bawah permukaan secara vertikal akibat gaya gravitasi. Proses ini merupakan bagian yang sangat penting dalam daur hidrologi maupun dalam proses pengaliragaman hujan menjadi aliran di sungai. Faktor-faktor yang memengaruhi infiltrasi dan perkolasi secara fisik adalah: 1. Sifat tanah, tekstur, kandungan bahan organik, permeabilitas, dan kelembaban tanah. 2. Kadar kejenuhan air. 3. Sifat hujan, intensitas dan nama hujan. 4. Jenis vegetasi. Limpasan runoff. Limpasan atau runoff adalah semua air yang terkumpul dan mengalir melewati sungai serta bergerak meninggalkan daerah aliran sungai atau das. Air limpasan merupakan gabungan antara aliran air permukaan surface flow, aliran air bawah permukaan subsurface flow, dan aliran air tanah groundwater flow. C. Jenis siklus hidrologi. 1. Siklus pendek. Siklus pendek ini awalnya dari air laut mengalami penguapan H2O dalam bentuk gas, mengkondensasi karena pendinginan, terbentuk menjadi awan, lalu terjadilah hujan. 2. Siklus sedang. Dari laut mengalami penguapan, kondensasi, terbawa oleh angin, lalu awannya mengalami hujan. Dari laut mengalami penguapan, ini siklus panjang. Dari laut mengalami penguapan, sublimasi, mengalami kristal-kristal es, dibawa oleh angin, dan terjadilah hujan. B. Air permukaan. 1. Sungai. Menurut asal airnya, sungai dapat dibedakan menjadi: A. Sungai mata air, yaitu sungai yang airnya berasal dari mata air. B. Sungai hujan, yaitu sungai yang airnya berasal dari hujan. C. Sungai gletser, sungai yang airnya berasal dari gletser es yang mencair. D. Sungai campuran, yaitu sungai yang airnya merupakan campuran dari berbagai sumber. Sungai diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu: A. Sistem aliran sungai sebagai efluen adalah aliran sungai yang memasok air tanah. B. Sistem aliran sungai efluen adalah aliran sungai yang berasal dari air tanah. Pada sistem aliran air sungai berlangsung sepanjang tahun. Oleh karena itu sering disebut juga sebagai aliran tahunan atau perennial extreme. C. Sistem aliran sungai intermiten adalah aliran sungai yang berlangsung hanya setelah terjadi hujan. Berdasarkan kestabilan airnya, sungai dibedakan menjadi 3, yaitu sungai permanen, sungai episodik, dan sungai periodik. Sungai permanen adalah sungai yang selalu mengalir sepanjang tahun dengan debit air yang stabil. Sungai ini disebut juga sungai perennial. Contoh sungai permanen diantaranya Sungai Musi, Sungai Barito, dan Sungai Kapuas. Sungai episodik adalah sungai yang mengalir hanya di musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau, sungai kering. Sungai ini juga disebut sungai ephemeral. Sungai episodik banyak dijumpai di Nusa Tenggara. Sungai periodik yaitu sungai yang mengalir sepanjang tahun namun pada musim kemarau debitnya kecil. Pola aliran sungai: dendritik, trellis, paralel, radial, sentrifugal. 2. Danau: danau tektonik, danau vulkanik, danau vulkanotektonik, danau bendung, danau kars, danau glasial.
rawa, rawa pantai, rawa payau, rawa sungai, rawa cekungan, rawa danau, rawa air asin, rawa air tawar, mars, bek, rawa pasang surut. C. Air tanah. Air meteoric water atau Fades water, yaitu air yang berasal dari atmosfer, baik secara langsung seperti rembesan infiltrasi dari hujan maupun secara tidak langsung seperti rembesan dari air danau, sungai atau saluran buatan. Air magmatis water atau air juvenil, yaitu air yang berasal dari magma yang berupa gas H2O yang masuk ke bagian pori-pori bumi bagian dalam. Air conat water adalah air yang asal mulanya dari batuan sedimen atau gunung. Air conat disebut juga air fossil water. Air ini mempunyai salinitas yang tinggi dibandingkan dengan air di daerah laut. Air tanah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal, air freatis, adalah air yang terletak di atas lapisan kedap air dan biasanya tidak begitu dalam. Air ini banyak dimanfaatkan untuk sumber galian. Air tanah dalam, air artesis, adalah air tanah yang terletak di antara dua lapisan kedap air, seperti air yang berasal dari pegunungan. Umumnya, air ini terletak pada lapisan akuifer dengan jumlah air yang relatif besar. Jika tekanan air sangat besar, maka air akan memancar, baik melalui rekahan maupun melalui sumur artesis. Akuifer dapat dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu akuifer tidak tertekan, lapisan akuifer tertekan, akuifer setempat, dan akuifer semi tertekan. Akuifer tidak tertekan, batas atasnya adalah permukaan air tanah. Kedalaman dan bentuk muka air tanah sangat tergantung pada keadaan di permukaan tanah, luas daerah tangkapan air, debit air, dan banyaknya sumur. Lapisan akuifer tertekan sering disebut juga akuifer artesis, yakni suatu lapisan air tanah yang terletak di antara dua lapisan kedap air. Akuifer setempat merupakan lapisan yang lokasinya setempat-setempat mengikuti lapisan kedap air yang keberadaannya juga setempat-setempat. Akuifer semi tertekan merupakan akuifer yang tertekan yang dibatasi oleh lapisan yang agak tembus air. Fluktuasi permukaan air tanah terjadi karena adanya kegiatan pengambilan air tanah untuk konsumsi manusia, rumah tangga, industri, dan pertanian. Adanya pergantian musim sehingga pada musim hujan tinggi muka air tanah mengalami kenaikan, tetapi pada musim kemarau cenderung menurun secara bertahap. Di daerah aliran sungai atau das, pengertian daerah aliran sungai ialah memanjang, radial, paralel, dan kompleks. 2. Pengelolaan das. Sasaran utama pengelolaan das adalah rehabilitasi lahan yang terlantar atau masih yang produktif. 2. Perlindungan terhadap lahan yang rawan terhadap erosi dan longsor tanah. Peningkatan dan pengembangan sumber daya air. Beberapa tindakan yang merupakan contoh tindakan yang tidak mendukung program pengelolaan das yaitu sungai dijadikan tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga. Sungai dijadikan tempat pembuangan limbah industri. Sungai dijadikan tempat pembuangan limbah rumah sakit dan limbah pasar. Mendirikan bangunan di bantaran sungai. Sempadan sungai dijadikan lokasi hunian. Air sungai diracun untuk diambil ikannya. Banjir, penyebab, dampak, dan usaha mengurangi risiko. Beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi dan menanggulangi banjir yaitu menjaga kelestarian hutan di kawasan das sehingga volume dan kualitas air tetap terjaga, mencegah dan melarang pembangunan sampah ke sungai dan melaksanakan program kali bersih Prokasi, membuat bendungan dan pintu-pintu air untuk mengurangi kecepatan laju air sungai dan limpasan dari air hujan, memperbanyak daerah terbuka untuk resapan air dan membuat sumur-sumur resapan air, mengadakan penghijauan terhadap lahan gundul sehingga sedimentasi dan limpasan air hujan bisa berkurang, membuat undang-undang pelestarian sumber daya air dan penegakan hukum terhadap undang-undang tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.